Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa mingguan untuk saham-saham yang dalam satu grup ya, yaitu grupnya MNC ya. Pemiliknya yaitu konglomerat dari Haritanu ya. Jadi seperti kita ketahui bersama ada 3 dari 9 saham dari grup tersebut ya. Tapi saya akan bahas semuanya ya, 9 saham ya. 3 pertama itu terakhir hari Jumat ya. Tanggal 3 Juni 2022 ya. Dia kenaikannya lumayan tinggi ya. Beberapa ya karena adanya aksi korporasi private placement. Em, jadi saya akan bahas, saya mulai langsung dengan pertama adalah untuk KPIG ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk KPIG di sini sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Garis-garisnya sudah pernah saya gambarkan. Di sini area buy and weakness saya gambarkan sebelumnya di area 103 ya. Jadi sebelumnya ya, kalau misalnya Anda mau beli di saham KPIG ini ya, kalau mau amannya berdasarkan price actionnya ya, pergerakan harganya ya, bukan berdasarkan bandarnya atau berdasarkan aksi korporasi ya. Memang dia ada aksi korporasi private placement, tapi di sini saya analisanya fokusnya ke pergerakan harganya, support resistennya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan 103 ini adalah area pentingnya yang dia harus tembus ke atas ya. Jadi kalau misalnya dia belum berhasil naik ke atas 103, sebenarnya kalau mau buy sekarang dibilang resiko ya enggak juga ya, karena ini volumenya sudah naik tinggi, terus kemudian harganya sudah berhasil breakout dari high yang sebelumnya di sini, high-nya 94 ya, kemudian dia berhasil higher high di 97. Nah, apakah dalam minggu ini dia akan berhasil naik lagi? Nah, sebenarnya ya kalau kita bicara mengenai trading saham ya, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bagi yang sudah punya sahamnya, nah kira-kira bagaimana Pak Sunar ya gitu ya. Jadi yang sudah punya sahamnya pasang aja trailing stopnya di paling dekat di 94 ya. Itu paling dekat trailing stopnya. Kemudian kalau mau pasang stop lossnya paling jauh di 86 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 86, yang sudah punya lebih baik jual dulu semuanya. Ya seperti itu ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, bagaimana strateginya? Kalau yang mau buy on weakness sekarang ya, karena ada euforia private placement ya, atau penerbitan saham baru untuk KPIG ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi saya ingatkan resikonya tinggi banget karena saham ini volumenya seringkali bisa hilang ya. Seperti contohnya ini ya. Satu hari dia naik tinggi sampai ekor panjang, kemudian besoknya volumenya hilang ya. Berkurang lebih dari setengahnya ya. Dan fluktuasinya juga tinggi ya. Ini ekornya panjang ke atas juga ya. Nah, setelah dia turun juga berhasil naik lagi, diroketkan ke atas ya, bahkan lebih tinggi daripada yang sebelumnya di sini. Jadi fluktuasinya tinggi, tapi yang bagi yang suka scalping ya, itu biasanya lumayan istilahnya lumayan gurih lah ya, seperti itu gorengannya ya. Karena dia fluktuasinya tinggi, volumenya tinggi ya, dia bisa profit ya. Kalau dia belinya pas entry-nya di bawah ya. Jadi posisinya sekarang mau buy sekarang boleh aja, tapi sifatnya spekulasi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 103, itu menurut saya lebih aman ya. Kalau misalnya mau tambah lagi atau average up ya. Atau yang belum punya, kalau mau lebih amannya, baiknya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 103. Target price berikutnya di 117 dan 129 ya. Kurang lebih seperti itu. Uh, Mengenai KPG ini apakah bakalan naik atau enggak Pak Sunar? Kemungkinan masih bisa naik ya. Karena dia menjelang sentimen aksi korporasi right issue ya. Selama dia bertahan di atas 86, menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout ke atas 103 ya. Targetnya paling tidak ya 117 lah. Ini berdasarkan sejarahnya ya. Resistennya sebelumnya di sini ya. Kalau kita gambarkan kurang lebih ini areanya. Kemudian di atasnya lagi 129, di atasnya lagi 140 ya. Itu target price-nya untuk KPIG. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk IPTV ya. Jadi IPTV ini kalau nggak salah yang pada awal-awal tahun ya seperti itu ya. Dia mengumumkan adanya istilahnya kabar akuisisi ya seperti itu ya. Jadi istilahnya itu akuisisi anak usaha MNC ya, Vision Networks, yaitu PT MNC OTT Network ya, oleh perusahaan afiliasi ya, yang tak lain adalah PT MNC Studio Internasional ya, atau MSIN ya. Jadi istilahnya itu akuisisinya masih dalam satu grup afiliasi ya, seperti itu ya. Jadi apakah ini dia akan naik karena itu, ataukah aksi korporasi HMETD atau penerbitan saham baru, saya nggak tahu ya. Kalau yang untuk IPTV ya, kalau yang KPIG dia memang ada HMETD ya, untuk penerbitan saham baru. Nah di sini untuk IPTV sebenarnya sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Kalau misalnya Anda mau buy weakness ya, ketika dia naik tinggi ya, itu
105 adalah areanya. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 105, mau buy silakan ya, naik ke atas 114 tambah lagi dan seterusnya. Nah, kalau posisinya sekarang, kalau kita sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 120 dan 114. Dia sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy ya, strateginya adalah buy high sell higher. Artinya kalau dia berhasil naik ke atas 134, mau buy silakan ya. Naik ke atas 147 tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya di 175 dan 208. Tapi perlu saya ingatkan juga, ini fluktuasinya juga tinggi ya. Bisa-bisa dia seperti ini ya, naik tinggi, volumenya naik, kemudian besoknya memang masih higher high, tapi volumenya berkurang drastis ya. Jadi kecenderungan tidak liquid ya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau nggak ada angin, nggak ada aksi korporasi, nggak ada istilahnya nggak ada bandar ya dalam tanda petik ya, dia cenderung nggak liquid ya. Jadi resikonya juga lumayan besar ya. Kalau kita mau buy atau coba trading scalping di IPTV boleh aja sesuaikan dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya, kurang lebih seperti itu. Intinya di sini kalau dia bertahan di atasnya ini ya 105 ya, saya menggunakan acuan tetap ya 105 sini ya. Kalau misalnya mau buy on weakness juga di area 105 ya, artinya kalau dia turun di bawah 105, kalau dia berhasil rebound atau close di atasnya ya. Jadi kalau sore-sore menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berhasil breakout lagi naik ke atas 105 barusan buy. Itu untuk area buy on weakness-nya. Jadi kita tunggu di bawah 105. Kalau kita nggak dikasih ya, jadi buy on weakness nggak dikasih, ternyata sahamnya masih bisa naik lagi ya. Berarti kita buy high sell higher. Naik ke atas 134 kita buy, naik ke atas 147 tambah lagi ya seperti itu ya. Perlu diingatkan ini fluktuasi tinggi, kalau misalnya nggak berani, saran saya sih lebih baik jangan pilih saham ini ya, pilih saham yang lainnya aja. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MSKY. Jadi kalau kita perhatikan MSKY tiba-tiba juga dia naik tinggi ya. Apakah ada aksi korporasi untuk HMEDT Pak Sunar atau penerbitan saham baru ya? Setahu saya sih berita terakhir belum ada ya. Tapi kenapa kok sahamnya naik? Ya mungkin aja ada hubungannya dengan tadi ya. IPTV ya, saya nggak tahu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya bukan aksi korporasinya, karena terus terang aja saya bukan orang dalam dari korporasi tersebut ya, jadi saya nggak tahu jelas, jadi saya nggak berani bahas kenapa kok dia naik ya. Alasan pastinya ya banyak yang borong ya seperti itu ya. Tapi di sini ya kalau misalnya Anda mau buy, ini saya coba gambarkan Fibonacci retracement-nya ya kira-kira ya. Jadi saya gambarkan dari swing low di sini, kemudian swing high-nya di sini ya, kurang lebih ya. Ini di angkanya 605, ini low-nya di 234 ya. Sebentar saya paskan aja. 234, kemudian 605. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan ilmu Fibonacci retracement ya. Kalau kita tarik garisnya di sini, selama dia berada di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, itu sebenarnya masih resiko ya kalau mau buy sekarang ya. Karena downtrendnya masih kuat di sini ya. Memang kalau kita lihat wah Pak Sunar volumenya naik. Harganya juga naik tinggi, apakah masih bisa naik lagi? Nah, kalau yang sudah punya ya, saya bicara dulu ya. Yang sudah punya ya jangan lupa pasang trailing stopnya, pasang aja di area sekitar ini ya. Saya gambarkan kurang lebih aja ya. Maaf. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 330 ya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, stop loss maksimumnya ya di swing low-nya di sini ya. Memang jauh banget ya. Kalau misalnya Anda sudah punya, memang stop lossnya yang terakhir di 286 ya. Memang agak jauh, fluktuasinya tinggi ya. Jadi trailing stop pertama atau stop loss pertama 330. Kalau dia turun lagi di 286 ya jual dulu semuanya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang mau buy, yang belum punya ya, kita bisa buy high sell higher. Kalau kita perhatikan di sini, high-nya di 372. Kurang lebih dekat dengan Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi Anda bisa menggunakan acuan 376 ya. Nah, di sini saya gambarkan 376 ya. Kurang lebih area Fibonacci retracement 1,8%. Jadi kalau naik ke atas 376 kita boleh buy ya. Itu untuk MSKY ya. Buy-nya bertahap aja. Target price berikutnya di 420 kurang lebih ya. Kemudian berikutnya lagi sekitar 460. Jadi boleh pakai acuan setiap lipatan Rp10 atau Rp20 kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Karena terus terang aja fluktuasinya tinggi. Volumenya seringkali hilang ya. Hati-hati juga ya. Seperti ini ya, naiknya tinggi, volumenya naik tinggi. Kemudian besoknya masih bisa higher high, tapi volumenya kalau kita perhatikan di sini ya, ini berkurang drastis ya. Mungkin kurang lebih kalau kita hitung gini mungkin sekitar 15% ya tinggalannya daripada hari sebelumnya. Jadi hati-hati aja. Kenapa hati-hati kalau volumenya hilang? Ya kalau kita sudah beli
kemudian volumenya hilang ya, ada kemungkinan kita mau jual susah ya, nyangkut ya seperti itu ya. Ya kalau bisa jual. Kadang-kadang kalau seperti ini dia ARB terus gimana ya, susah ya seperti itu ya. Ya kalau seperti ini dia dikasih kesempatan keluar, kalau nggak dikasih kesempatan keluar ya, ya akhirnya nyangkut ya seperti itu ya. Memang saham-saham ini memang gorengan bandar ya, terus terang aja karena fluktuasinya dan likuiditasnya juga kurang ya, jadi mudah digoreng ya, istilahnya seperti itu ya. Mudah diborong beberapa pihak ya. Jadi kalau kita perhatikan kalau mau trading di sini boleh saja masih cukup ramai, tapi bertahap aja disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Artinya itu kenapa disesuaikan dengan risiko profil, dalam arti kalau misalnya Anda cuma berani menanggung risiko sekitar 5 juta ya Anda belinya maksimum 5 juta aja. Kalau Anda berani risiko 10 juta ya maksimum belinya 10 juta ya. Seperti itu ya. Jadi memang harus siap-siap ya. Memang bisa ARB berturut-turut tapi juga bisa naik tinggi ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup lah ya untuk MSKY ya. Oke, berikutnya untuk MNCN ya. Jadi di antara 9 saham dari grupnya Haritanu ya, yang saya suka adalah saham MNCN ya, salah satunya ya. Ya memang MNCN ini saya sudah pernah sebutkan dari awal ya. Dari tahun lalu juga saya sebutkan ya. Selama dia bertahan di atas 875 ya, itu kesempatan baik untuk buy ya. Untuk investasi jangka menengah atau jangka panjang juga boleh aja. Kalau kita lihat acuannya 875 ya, selama di atasnya itu masih cukup bagus. Jadi posisi sekarang memang ini kecenderungan sideways ya. Sidewaysnya di area 920 sampai dengan 995. Ini garis saya yang sudah saya berikan ya sebelumnya ya. Jadi saya acuannya di sini ya. Di high-nya terakhir di sini itu 995. Posisi sekarang kalau mau buy MNCN sebenarnya sih ini kurang lebih tanggung ya. Tengah-tengahnya antara support 920 dan 995. Jadi strateginya kalau yang belum punya bisa ada dua ya. Tunggu buy and weakness di 920, artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 920 seperti ini ya, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 920 ya kita tunggu buy and weakness-nya di 875. Jadi buy and weakness berikutnya di 875 di sini ya. Ini saya perpanjang ya. Artinya kalau dia turun di bawah 875, kita belinya kalau sudah berhasil naik atau rebound ke atasnya. Lebih baik besoknya ya, atau menjelang closingnya kalau dia sudah berhasil naik di atasnya 875 sudah mulai buy. Memang sebelumnya ini Pak Sunar, ini kan berhasil naik ternyata turun lagi. Ya kadang-kadang kalau kita bicara mengenai trading saham ya, kalau kita buy ya seperti itu ya, belum tentu pasti langsung berhasil. Kadang-kadang satu kali gagal, dua kali gagal ya, ketiga kalinya bisa berhasil ya, seperti itu ya. Yang penting di sini adalah kita selalu pasang trailing stop dan stop loss untuk menjaga posisi kita ya. Jadi jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif juga. MNCN sih menurut saya sih agak kalem lah ya, seperti itu ya, daripada yang KPIG, IPTV ya, MSKY ya. Jadi kalau yang mau buy di sini tunggu aja buy weakness ya, atau buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik ke atas 995, kalau volumenya mendukung juga ya, kita lihat volumenya kalau dia breakout dari rata-rata 5 harinya ya, ini garis oranye ya, kita boleh buy up ya, atau average up yang sudah punya, atau yang belum punya boleh buy high sell higher. Target price berikutnya di 1025. Kalau naik lagi maka target berikutnya saya menggunakan acuan high di sini ya. Ini di area 1080. Kurang lebih seperti itu untuk MNCN ya. Jadi memang kecenderungannya untuk maaf ya, MNCN ini masih cenderung sideways ya. Areanya di 920 dan 995. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil lanjut naik ya, seperti itu ya. Yang penting di sini adalah perlu diingat adalah 875 ya. Selama dia bertahan di atas 875, sebenarnya sih masih cukup menarik ya kalau mau trading di MNCN ya. Tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Mau tunggu buy weakness di 920 atau buy weakness di 875 terserah, atau buy high sell higher ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BMTR. Nah, ini memang agak lama nggak saya bahas ya, setahu saya ya. Jadi kalau kita lihat agak ke belakang ya, seperti itu ya. Saya akan coba tarik garis Fibonacci retracement-nya ya. Yang ingin mengenal mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, bisa nonton, ada 3 video deskripsi di bawah ini ya, ada listnya, linknya maksud saya ya, untuk edukasi untuk video retracement dan Fibonacci retracement dan Fibonacci extension ya, kalau yang mau belajar ya. Jadi kalau kita lihat di sini hanya 342, ini low-nya di 236 ya. Jadi coba saya gambarkan ya, 342 terus kemudian 236 ya. Jadi kalau kita perhatikan Fibonacci retracement 38,2% diangkat sekitar 276,5 ya. Ya boleh dikatakan saya pakai acuan 278 lah ya. Pakai acuan yang di high di sini ya, 278 ya.
Jadi intinya di sini selama dia berada di bawahnya 278 sebenarnya masih resiko ya. Seringkali Pak Sunar ini sudah berhasil naik kemudian turun lagi Pak Sunar. Nah strateginya bagaimana? Nah kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya, paling dekat jadi 270 ya. Kemudian trailing stop berikutnya ya pakai acuan di low-nya di sini ya. Ini kurang lebih ada low-nya 262 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 270 jual dulu sebagian 50% ya. Turun lagi pada 262 jual dulu semuanya. Itu kalau yang sudah punya. Nah, kalau yang belum punya bagaimana? Strateginya ada dua ya untuk yang belum punya ya. Boleh buy on weakness di area 262 ya. Ini saya gambarkan ya. Artinya kalau dia misalnya turun di bawahnya 262, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 262 persen kita buy ya. Kalau dia belum berhasil naik ya kita jangan buy dulu. Naik ke atas 270 kita tambah lagi atau average up. Naik ke atas 278 boleh tambah lagi ya seperti itu. Itu untuk buy on weakness. Kalau buy on weakness nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher. Jadi kalau naik ke atas 278 kita buy. Nah buy-nya bertahap aja, mungkin bisa diatur setiap lipatan Rp10 atau Rp20 ya. Kalau mau tambah lagi atau istilahnya average up ya seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 278, mau buy silakan. Nah target berikutnya kurang lebih sekitar 290, 300 ya seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi 320. Itu untuk BMTR ya seperti itu ya. Nah memang kalau kita perhatikan di sini memang dia masih berjuang untuk naik ya. Kalau dari weekly-nya di sini sebenarnya masih cukup bagus ya. Karena dari minggu lalu dia higher low, higher high dan juga higher close ya. Jadi kita tunggu aja kalau dia breakout ke atas 290 malah bagus ya. Kalau mau tambah lagi buy up silakan. Mungkin ada yang bertanya, "Oh Pak Sunar, ini kan 290-an ya kurang lebih areanya. Ini resistennya kuat loh. Sebelumnya dia berusaha naik gagal. Naik gagal ya. Naik gagal ya. Ini berusaha naik gagal. Nah, ini berusaha naik juga ya. Apakah bakalan turun lagi?" Ya strateginya ada dua ya. Mau tunggu buy on weakness di 262 boleh ya. Kalau dia turun kemudian rebound boleh buy atau buy high sell higher ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini kalau dia berhasil breakout lagi gagal lagi, belum tentu ya. Jadi jangan terlalu kaku terhadap apa yang namanya resisten. Kalau resisten itu berhasil ditembus ke atas ya, dia akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya ya seperti itu ya. Jadi jangan berharapan atau beranggapan ya resisten itu pasti bakalan turun karena banyak orang yang jualan di sana. Belum tentu ya. Kalau dia berhasil ditembus ke atas ya dia akan membentuk resisten yang baru di harga yang lebih tinggi lagi ya. Kalau yang mau strateginya buy high sell higher kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk BMTR. Berikutnya untuk MACN. Nah untuk MACN ini memang kecenderungan dia sideways tapi cenderungannya sideways-nya itu menurun ya. Nah di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini supportnya terdekatnya di area sekitar bentar ya 4910 ya. Ini dia. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini masih resiko kalau mau buy sekarang ya. Dia masih mengarah ke bawah, masih testing area 4910. Tapi kalau kita perhatikan dari sideways areanya, ini resisten terdekatnya dia di area sekitar 6000 ya. Nah kalau mau buy sekarang bagaimana Mas Sunar? Ini masih resiko ya. Saran saya sih tunggu testing 1410 ya. Artinya seperti ini ya. Kalau dia nyentuh atau turun di bawahnya, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Kurang lebih seperti itu. Atau kalau misalnya nggak dikasih, kita boleh pakai strategi buy high sell higher ya. Nah kalau kita perhatikan yang terakhir ya, kurang lebih areanya adalah sekitar 5350. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 5350 dalam minggu ini ya, atau sampai minggu depan ya, ya kita boleh buy high sell higher ya seperti itu ya. Jadi kalau posisi sekarang buy kecenderungan tanggung ya karena dia masih testing 4910. Tapi kalau dia turun di bawah 4910 jangan sekali-sekali buy ya. Ini turunnya bisa dalam ya seperti itu ya. Dia akan testing area yang 4620 ya di sini ya swing low-nya. Kalau dia turun lagi dia bisa testing area di sini ya 3280 ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atasnya ini ya 4910. Kalau gagal bertahan di atasnya 1410 ya lebih baik jual dulu semuanya kalau yang masih ada punya atau masih punya barangnya ya. Kalau mau buy tunggu aja kalau dia berhasil rebound naik ke atas 1410 barusan kita buy ya. Saya kasih tanda. Jadi kalau rebound kita buy ya. Tapi kalau turun ya kita jangan buy, kita cut loss ya. Jadi saya kasih tanda X ya. Itu kalau mau strateginya kalau mau trading di MACN ya. Ya mungkin aja yang terakhir kan sudah diangkat naik ya KPG, IPTV, MSKI ya. Yang mungkin aja minggu ini atau minggu depan MACN diangkat naik ya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Seperti itu ya. Tapi perlu diingat di sini ya. Fluktuasinya tinggi ya, resikonya tinggi. Jadi likuiditasnya dia itu seringkali volumenya hilang ya.
Seperti contohnya ini, naik tinggi, fluktuasinya tinggi ya, naik ekornya panjang ke atas, ekor panjang ke bawah juga. Besoknya masih bisa naik lagi, tapi dia volumenya cenderung hilang ya, cenderung turun drastis ya. Jadi ini mulai naik volumenya, tapi dia masih turun ya, masih resiko testing area support 4910. Jadi jangan terlalu agresif, tunggu aja buy high sell higher atau buy on weakness kalau dia berhasil rebound naik ke atas 4910. Itu yang mau trading di MSCI, tapi porsinya disesuaikan ya. Yang saya sebutkan tadi ya, likuiditasnya dia kadang-kadang hilang ya, volumenya ya. Oke, berikutnya tuh BHIT. BHIT bagaimana Pak Sunar? Apakah boleh buy sekarang? Ini memang dekat dengan 50 ya, harga 50 ya. Kalau mau buy sekarang masih risiko. Area buy on weakness ini sudah saya gambarkan di 59. Jadi yang ngikutin channel saya kalau pasang automatic order buy, kalau dia naik ke atas 59, itu profitnya ya lumayan lah kalau mau copet-copet ya. Paling tidak di sekitar 60-an, 61 ya, mungkin dikasih ya. Maupun cuma satu tick ya dia lumayan lah profitnya ya. Nah, kalau kita hitungkan ya, 1 dibanding 1 dibagi 59 ya. Bentar. 1 dibagi 59. Ya kan? Itu profitnya sudah 1,69% ya. Kalau dipotong dengan fee transaksinya ya, mungkin ya sekitar 1, lebih ya. 1,25an lebih seperti itu ya. Jadi masih bisa profit lah ya kalau dia naik ke atas 59. Jadi kalau mau buy sekarang memang masih resiko karena dia masih kecenderungan testing area supportnya 52 ya. Kalau yang sudah punya jangan lupa maksimum stop lossnya di 52. Artinya kalau dia turun bayar 52 lebih baik jual dulu semuanya. Nah, kalau yang mau spekulasi buy on weakness atau tangkap pisau jatuh ya, boleh dikatakan ini pisau jatuh ya karena sudah dekat banget dengan 50 ya. Kalau mau buy tunggu sekalian kalau dia naik ke atas 57 itu paling cepat ya. Swing high di sini tanggal 27 Mei. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 57, kalau yang mau buy hasil higher ya, misalnya cepet-cepet boleh aja naik ke atas 59, boleh tambah lagi atau average up untuk BHIT ya. Memang BHIT ini kalau dikatakan gorengan ya boleh juga gorengan ya sini ya. Memang seringkali fluktuasi volumenya hilang ya, jadi jangan terlalu agresif ya. Ini ciri khasnya saham-saham grupnya MNC ya. Kebanyakan sih beberapa sahamnya ya, kecuali yang BMTR atau MNCN ya, yang lainnya itu volumenya seringkali hilang ya. Nah, seperti itu ya. Memang di sini sebelumnya saya sudah sebutkan ya, naik ke atas 66 boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya di 81, tapi ternyata dia gagal sampai di 76 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya kurang lebih ya, areanya 76 ya. Jadi kalau gagal turun di bawah 76 ya, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Ini saya ambil dari sini ya, swing low-nya di sini. Jadi gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau mau trading di saham ini ya cukup mudah sih ya, tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia naik paling cepat ya, kalau mau curi start 57, naik ke atas 59 tambah lagi ya. Ya kalau misalnya wah Pak Sunar takut Pak Sunar, jangan-jangan nanti saya buy nyangkut. Ya kalau takut ya pilih saham yang lainnya aja ya, daripada memaksakan diri nyangkut nanti akhirnya ujung-ujungnya nyalakan Pak Sunar. Kok rekomendasikan saham yang atau saham-saham yang gorengan ya seperti itu. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai saham gorengan, saham itu nggak akan naik ya kalau dia nggak digoreng ya, seperti itu ya. Dia akan tetap terus sideways di bawah atau di atas ya, atau dia nggak gerak sama sekali ya kalau nggak digoreng. Ya tergantung gorengnya pakai minyak apa, minyaknya bagus atau minyak yang daur ulang ya, minyak daur ulang ya kalau saya sebutnya ya. Ya tergantung yang mana ya seperti itu ya. Ya kalau seringkali ya kalau seperti ini ya mungkin gorengnya pakai minyak daur ulang ya, dia naik lagi terus turun lagi ya, kalau sudah dipakai ya buang lagi ya. Ya mungkin pakai sekali 2 kali ya minyaknya harus dibuang ya. Nah paling banyak mungkin pakai sekali ya, sekali naik ya udah, kalau dia sudah selesai ya jual semuanya ya, karena dia kalau berusaha rebound juga dia gagal naik lagi ya. Seperti ini juga satu kali aja dia, kemudian kalau sudah mulai turun ya hati-hati aja ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Untuk BHIT mudah-mudahan aja dia berhasil membuat kejutan lah ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih berikutnya untuk BCAP ya. Jadi ini agak panjang ya, 9 saham ya. Nah BCAP ini sudah saya sebutkan buy on weakness di area 198. Yang ikutin saya mungkin sudah buy tapi sudah naik tapi gagal ya, seperti itu ya. Kalau turun di bawah 198 memang jangan buy dulu ya. Ini resikonya masih tinggi ya, turun ke bawah ya. Jadi yang sudah punya lebih baik jual dulu ya. Maksimum kalau misalnya masih sayang atau masih eman-eman ya selain bahasa Jawanya ya. Ya pasang stop lossnya di 154 ya. Kalau turun lagi di bawah 154 jual dulu semuanya. Ini arahnya masih downtrend ya.
Jadi kalau mau buy sekarang itu resikonya besar ya. Paling cepat kalau mau buy ya, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 198. Ini saya ambil dari acuan di sini ya, saya perpanjang di sini ya. Ini garis area buy on weakness-nya. Jadi kalau beli saham itu ya, kita nggak harus selalu beli di harga saham paling murah ya. Kadang-kadang kalau dia masih di bawahnya harga tertentu, itu kalau kita buy, itu resikonya lebih besar. Karena arahnya masih strong downtrend. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kiri ya, ini dia dari bawah ke atas dia naiknya tinggi ya. Nah, ya kan? Kemudian dia turun di bawah 198, dia berhasil naik lagi ya. Nah, kalau dia gagal bertahan di atas 198, dia akan testing area support berikutnya kurang lebih sekitar area di sini ya. Ini kalau kita lihat ini sekitar area 154 ya, seperti itu ya. Kalau dia turun lagi, dia bisa lebih dalam lagi ya. Akan testing 134 dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang, saya nggak menyarankan ya. Tunggu ya. Tunggu buy-nya naik ke atas 198. Atau pasang automatic order aja kalau mau ya. Memang sebelumnya Pak Sunan, setiap kali dia naik, memang ekornya panjang ke atas ya. Tapi turun lagi ya. Naik turun, fluktuasi. Ya kalau misalnya nggak berani fluktuasi ya, lebih baik pilih saham yang lainnya atau buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 198 tambah lagi. Terus kemudian setiap kelipatan Rp10 kalau mau tambah lagi ya silakan ya, seperti itu ya. Kurang lebih strateginya seperti itu untuk BCAP ya. Seperti itu ya. Apakah ada aksi korporasi? Sebentar saya intip dulu ya untuk BCAP. Menurut saya sih belum ya. Tapi kalau ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih cukup ya. Kemudian BAPP keduanya ya. Yang terakhir ya ini ya. Jadi untuk yang BAPP ini kira-kira bagaimana kalau kita lihat secara trennya ya. Ini MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Walaupun cenderung melandai ya, sudah melandai ya. Tapi ini masih cenderung testing tengah-tengahnya antara 136 supportnya dan resistennya 168. Nah, kalau mau buy BAPP sekarang, kira-kira boleh nggak Pak Sunan? Kalau mau buy sekarang ya. Kalau mau buy sekarang sih boleh aja. Mungkin mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya bisa gunakan acuan di sini ya. Bentar ya. Di sini sekitar 146 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 146 ya, lebih baik jual dulu semuanya. Atau kita tunggu aja. Kalau dia tembus ke bawahnya 146 ya, seperti ini ya. Setelah naik kemudian turun ya di bawahnya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 146, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Nah, kalau buy 146 ya stop lossnya di 136. Maksimum ya stop lossnya di 123. Buy-nya bertahap aja untuk BAPP ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 159, boleh tambah lagi atau free up naik ke atas 168 tambah lagi, naik ke atas 186 tambah lagi ya seterusnya ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya. Target price terdekatnya di 199. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 234 ya target price berikutnya di 258 dan 286 ya. Kurang lebih sih strateginya seperti itu ya. Ini masih strong downtrend ya. Jadi jangan sampai kita itu melawan tren ya. Kalau mau buy sekarang memang kecenderungan memang tangkap pisau jatuh ya. Ini masih cenderungan resiko walaupun dia sudah mulai naik ya. Ini tren jangka pendeknya jangka pendek banget ya ini ya. Sudah mulai naik ya. Tapi kita hati-hati aja. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah kalau ada acuannya di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh average up di mana ya, seperti itu ya. Jadi sudah saya gambarkan. Ini totalnya ada 9 saham ya, yang dalam satu grup MNC ya. Salah satu pemiliknya konglomerat Haritanu ya. Jadi mudah-mudahan aja sukses yang saya bahas. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.